Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini tentang materi menulis buku, saya akan menjelaskan tentang mengenai alur cerita. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai alur cerita dalam menulis, nah teman-teman pasti di sini pernah bertanya-tanya, gimana sih caranya agar tulisan kita atau cerita yang kita tulis itu enak dibaca atau eh, pesannya nyampe ke pembaca, jalan ceritanya tidak lari kemana-mana. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai alur cerita dalam menulis. Nah, teman-teman juga pasti pernah dong belajar tentang alur di sekolah, mulai dari SMP mungkin ya. Jadi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang kita ketahui alur itu kan terbagi dengan ada 3 jenis alur ya. Alur maju mundur, sama alur mundur ya. Jadi alur maju, alur mundur, sama alur maju mundur. Nah, tapi secara umum, terutama untuk menulis buku non fiksi, itu biasa kita pakai alur maju. Nah, alur maju itu biasa kita bagi atas 3 fase. Jadi kalau secara gambaran atau polanya itu ya, kalau alur maju itu jadi polanya itu seperti gunung gitu. Seperti gunung. Jadi fase pertama pasti kan nanjak, habis itu puncak, habis itu menurun. Nah, secara polanya itu biasa seperti gunung. Nah, maka untuk alur maju itu terbagi atas 3 fase, fase menanjak, fase puncak, sama fase menurun. Fase pertama yaitu fase menanjak, itu adalah fase dimana kita menjelaskan tentang hal apa yang kita ceritakan dan kenapa gitu. Jadi misalnya gini, misalkan kita ingin menulis tema tulisannya itu rumah gitu. Nah, contoh menulis dengan tema rumah di fase pertama, contoh tulisannya itu seperti ini, misalkan rumah, sebuah tempat yang begitu ramah, tempat kita berlindung dan berbagai peristiwa tempat kita berlindung dari berbagai peristiwa di luar sana. Tempat di mana kita merasa nyaman untuk melepas lelah, walau nyatanya tak semua orang menganggapnya sama. Nah, itu contoh kita menulis dengan tema rumah untuk fase pertama. Fase di mana kita menjelaskan tentang hal apa yang ingin kita ceritakan dan kenapa. Lalu fase kedua yaitu fase puncak. Ini fase di mana kita menjelaskan tentang apa tujuan dari cerita yang kita tulis. Fase ini sangat penting dan sangat krusial karena di fase ini kita harus menulis inti dari pesan yang ingin kita sampaikan ke pembaca di fase ini. Di fase ini jadi benar-benar fase krusial di mana kita harus benar-benar menyamakan pesan yang ingin kita sampaikan ke pembaca itu harus nyampe. Itu. Nah, kalau kita ambil contoh dari tema tadi tentang rumah, maka contohnya itu bisa seperti ini. Sebagian orang tanpa disadari rumah hanya sebagai tempat untuk bersinggah. Mereka lupa arti sebenarnya dari sebuah rumah. Lantaran mereka lebih sering menghabiskan waktu di luar sana, sampai lupa ada keluarga beserta isi di dalamnya. Nah, dari contoh tulisan tadi itu kita dapat melihat bahwasanya tujuan dari cerita yang ingin kita tulis atau pesan yang ingin kita sampaikan adalah bahwasanya rumah itu bukan hanya tempat untuk bersinggah seperti itu, tapi lebih dari itu. Nah, itu jadi inti dari pesan yang ingin kita sampaikan tuh ada di fase kedua. Kalau tadi fase pertama itu kan hanya menjelaskan tentang hal apa yang kita ceritakan, yaitu tentang rumah. Kenapa kita nulis tentang rumah? Karena ya rumah itu sebagai tempat untuk berlindung dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi di fase kedua ini kita menjelaskan tentang dari maksud dari cerita yang ingin kita sampaikan ke pembaca, bahwasanya rumah itu bukan hanya sekedar untuk tempat bersinggah, tapi lebih dari itu. Itu contohnya. Nah, lalu fase ketiga yaitu fase menurun. Fase dimana kita menjelaskan tentang penyelesaian atau kesimpulan dari isi cerita yang kita tulis.
Nah, kalau kita kembali lagi ambil contoh dari tema tulisan rumah tadi, maka kita bisa nulis seperti ini. Maka dari itu, renungkanlah kembali bahwasanya rumah bukan sekedar tempat persinggahan, tapi lebih dari itu. Karena rumah adalah tempat untuk kita kembali. Nah, itu contohnya. Jadi contoh di fase ketiga ini lebih ke fase ending sebenarnya sih. Kesimpulan, apa sih kesimpulan dari tulisan yang kita tulis, seperti itu. Apa sih kesimpulan dari yang kita ceritakan, atau apa sih penyelesaian dari konflik yang kita munculkan di fase kedua tadi, kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita menulis dengan alur yang sistematis sehingga pembaca dapat menikmati isi dari tulisan yang kita tulis. Nah, sekarang mari kita recap. Pertama, alur itu terbagi atas 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Secara umum, terutama untuk penulis buku non-fiksi, biasanya kita memakai alur maju. Alur maju itu polanya seperti gunung. Ada 3 fase. Fase pertama yaitu fase menanjak, fase di mana kita menjelaskan tentang hal apa yang kita ceritakan dan kenapa. Fase kedua yaitu fase puncak, fase di mana kita menjelaskan maksud atau tujuan dari cerita yang kita tulis. Fase ketiga yaitu fase menurun, yaitu fase menjelaskan tentang penyelesaian atau kesimpulan dari isi tulisan yang kita tulis. Gitu. Nah, sampai di situ untuk penjelasan mengenai materi tentang alur. Sampai jumpa di materi selanjutnya mengenai menulis kepenulisan atau menulis buku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.